bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kalian akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Nah, kali ini kalian akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, ini lihat foto siapa ini anak-anak? Ya, menaiki kuda, ganteng dan gagah perkasa. Ya, beliau adalah salah satu pahlawan nasional. Siapakah dia? Ya, nanti akan kita pelajari di dalam pelajaran kali ini. Nah, ini adalah cover buku, masih di tema 5. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan penanganan cedera luka dan lepuh. Ya, nah lanjut kedua, siswa dapat membuat loop atau kaca pembesar sederhana dan menggunakannya. Yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi dari teks. Yang keempat, siswa dapat menghubungkan sikap Patimura dengan sila Pancasila. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini ada foto anak-anak ya. Ini adalah foto pahlawan nasional Kapiten Patimura. Ya, ada kumis dan ada jenggotnya ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 3, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Ternyata Indonesia kita memiliki banyak pahlawan yang hebat, yang sakti dan membanggakan anak-anak ya. Mereka berjuang untuk membantu orang lain dan juga untuk negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Nah, kamu sudah belajar tentang luka memar pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin. Sekarang kalian akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkannya. Apakah cedera luka itu? Apakah lepuh itu? Ya, nanti akan kalian pelajari. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus kalian lakukan? Ya? Luka karena jatuh saat bermain. Aduh, sakit. Nah, itu ya. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan jika terjadi cedera saat bermain? Ya, bisa kompres dengan air, es, dan bersihkan dengan air bersih. Lalu pijat, ya, pijat yang cedera itu secara perlahan, ya. Apabila cederanya itu berdarah, maka kalian harus memakai betadine ya, agar cepat mengering luka cederanya. Baik, bagaimana jika melepuh karena terkena air panas? Apa yang harus kalian lakukan? Bersihkan dengan air biasa, mengalir selama 20 menit, lalu oleskan salep bioplankton. Nah, anak-anak, salep ini ternyata sangat baik untuk mengobati luka lepuh terkena air panas. Ya, itu. Nah, ayo membaca. Selain membantu orang lain, kerjasama ada hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan bekerja sama biasanya pekerjaan cepat selesai, lebih ringan. Itulah manfaat dari kerjasama. Nah, bagaimana kerjasama dengan teman-temanmu? Ya, kali ini kita akan membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu
melihat objek yang sangat kecil. Misalkan membantu untuk pekerjaan orang yang servis jam, baik jam tangan, jam dinding, atau juga servis handphone yang alat-alatnya sangat kecil-kecil anak-anak ya. Cara membuat loop kaca pembesar sederhana. Apa aja kan anak? Ya, yang sederhana. Kalau yang aslinya itu bisa terbuat dari kaca atau plastik. Cuma ini sederhana. Ya, alat dan bahannya yang pertama adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Lalu yang kedua air. Lalu yang ketiga kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Nah, langkah kerjanya yaitu yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Yang kedua, ikat kantong plastiknya. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Lalu yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Bandingkan apakah ada perbedaan tulisan tersebut. Apakah tulisan tersebut bisa besar jika dilihat. Yang kelima, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya, apakah ada perbedaan dalam melihat tulisan tersebut. Nah, apakah ada perbedaan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik? Ya, pasti ada perbedaan. Tulisan yang asli mungkin terlihat kecil, ya, tapi yang dari plastik mungkin terlihat agak besar. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Ya, karena tulisan itu bisa membesar, ada bantuan dari plastik dan air yang dalam plastik tersebut. Kesimpulannya, ya, dengan kaca pembesar atau loop sederhana ini, kalian dapat melihat benda-benda yang kecil pastinya. Bacalah teks berikut dalam hati, yaitu Sultan Agung atau Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa agama Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Kesenjangan itu antara bangsawan dan rakyat bawah itu tidak ada bedanya. Anak-anak, ini adalah penilaian pembelajaran 3. Yang pertama, bagaimana cara mengobati luka memar, ya. Yang kedua, bagaimana cara mengobati luka melepuh, ya. Lalu ada soal nomor 3, apakah manfaat dari loop atau kaca pembesar? Ya, loop atau kaca pembesar sederhana ataupun loop kaca pembesar yang sesungguhnya. Yang keempat, bagaimanakah cara membuat loop sederhana? Yang kelima, di manakah Sultan Agung
atau sultan besar memimpin di daerah mana. Anak-anak, itulah penilaian pembelajaran 3 nomor 1 sampai 5 yang harus kalian tulis dan kalian kerjakan, dan nanti akan diperiksa oleh Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Kita masuk ke subtema 2, masih pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 4. Nah, di sini ada foto pahlawan nasional Kapiten Patimura. Nah ya, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari ya, siapa sajakah pahlawan nasional selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, biografi. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan ibu Fransina Silahoy. Menurut M. Sapitja, penulis buku sejarah pemerintahan pertama, mengatakan bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan, orang kaya anak-anak ya, dan berasal dari Nusa Ina, Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi yang terakhir. Ini adalah putra Raja Saulau. Saulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Kapiten Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris pada tahun 1816. Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali ke kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit dan mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Nah, itu anak-anak tentang biografi Kapiten Patimura. Ya, di sini ada fotonya Kapiten Patimura yang lahir tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal 16 Desember 1817. Ini adalah kesimpulan atau bagian dari teks yang di atas anak-anak ya. Ternyata Kapiten Patimura ini tertangkap oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Lalu Kapiten Patimura ini menjalani hukuman mati di tiang gantungan oleh penjajahan Belanda. Nah, sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari Kapiten Patimura ini? Ya, tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sikap yang baik dari Kapiten Patimura? Berani. Ya. Lalu bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, berani maju ke depan kelas, berani menulis jawaban-jawaban yang diberikan guru, dan berani untuk sisi-sisi yang positif. Pantang menyerah. Ya, contohnya terus belajar menulis, membaca literasi, dan matematika numerasi. Teruslah anak-anak, jangan putus asa. Ya, bagi yang belum bisa membaca atau belum lancar, terus belajar agar kalian lebih lancar. Masih ada waktu ya. Pantang menyerah, tidak boleh berhenti ya. Selanjutnya adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adilnya adalah
tidak membedakan antar teman. Ya, berteman dengan siapa saja, karena semuanya hakikatnya manusia itu sama. Ya, Kapiten Patimura memimpin perang melawan Belanda. Ia menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa, Nana? Ya, kita lihat ya. Oke, kita masuk ke penilaian pembelajaran 4. Yang pertama, berasal dari manakah Kapiten Patimura itu? Yang kedua, kapankah Kapiten Patimura lahir dan siapakah nama ayahnya? Yang ketiga, kapankah Kapiten Patimura wafat atau meninggal? Yang keempat, sikap baik apa yang dapat kita teladani dari Kapiten Patimura? Yang baik yang perlu kita tiru. Lalu yang kelima, apa yang Kapiten Patimura inginkan bagi rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda? Nah, itu adalah penilaian pembelajaran 4 yang harus kalian isi dan harus kalian jawab dan akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru munisipal. Baik, pembelajaran kita tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.